Selamat malam saudara, debat perdana Capres Pemilu 2024 baru saja usai. Ketiga calon presiden sudah menyampaikan gagasan mereka meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, penguatan demokrasi, pelayanan publik, dan kerukunan warga. Bersama saya Friska Clarissa, kami akan mengulasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio sejak jelang debat tadi. Kita sapa masing-masing perwakilan tim ses dari para pasangan calon. Ada Teguh Juwarno dari Timnas Amin. Selamat malam Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga dari TKN Prabowo Gibran. Ada Munaf Rizal Manan. Mas Rizal, selamat malam. Juga dari TPN Ganjar Mahfud ada Johan Budi. Mas Johan, apa kabar? Selamat malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga jajaran panelis, ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam. Juga ada komika Sadiah Ma'ruf. Mbak Sadiah, selamat malam. Selamat malam. Dan kita juga masih berjumpa dengan pengamat politik Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, selamat malam. Malam Mbak Friska. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi soal gagasan para calon presiden hari ini, kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana situasi terkini pasca debat di KPU RI Jakarta. Ini adalah situasi pasca adu gagasan antara para capres hari ini, meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga. Masih banyak juga tim ses yang berkumpul di sana. Para pasangan calon juga sebentar lagi akan meninggalkan gedung KPU. Tapi yang tadi kita catat bahwa berjalan dengan hangat dari mulai tengah sesi debat sampai ke akhir. Kita akan bahas satu persatu. Dan ada juga pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kultur kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, sehingga dari debat tadi masyarakat menilai Ganjar Mahfud juara. Terima kasih. Di debat ini kan mau mengambil voters yang masih belum memilih nih, ada 28% ya. Seberapa yakin nih Mas Hasto? Sebenarnya ada dua, undecided voters dan unspoken voters. Mereka yang tidak bersuara karena berbagai praktek-praktek gerakan yang sebenarnya anti demokrasi. Tetapi mereka menjadi suatu kekuatan arus bawah yang semakin kuat mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Sehingga dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, dengan bukti-bukti pengalaman kedua pemimpin tersebut, kami meyakini bahwa pemilih yang masih bimbang akan memiliki suatu pegangan terhadap komitmen dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Tadi di pembukaan kan Pak Ganjar banyak bercerita soal menyerap aspirasi pada saat kampanye. Apakah narasi-narasi seperti ini akan terus digunakan gitu? Itu menunjukkan bahwa kultur belusukan tinggal di rumah itu diserap dengan baik, dihayati dengan baik, sehingga problematika rakyat itu dapat ditangkap oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud dan memberikan suatu solusi bahwa pemerintah harus hadir, bahwa keadilan harus tercipta, bahwa pemerintah nggak boleh kalah di dalam membela kepentingan rakyat. Terima kasih. Sorry, habis. Pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pasca debat. Dan berikutnya ada jubir dari TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, kita ikuti. Bareng Mas Gibran. Atau nggak Pak? Berdua atau nggak berdua? Nah, bersama mungkin Pak. Sini Pak. Sama Mas Gibran, sama Mas Gibran, sama Mas Gibran, sama Mas Gibran Pak. Mas, sedikit Mas. Mas di sini Mas, di sini Mas. Allahu Akbar. Ini suasana akan ada pernyataan pers dari Nusron Wahid. Masih menunggu, tadi sudah ada cawapres dari Prabowo, Gibran Rakabuming Raka. Masih coba didekati oleh kawan-kawan wartawan di gedung KPU RI. Masih ditunggu apa yang akan disampaikan pasca debat calon presiden tadi yang diikuti oleh Prabowo Subianto. Sebelumnya juga ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebutkan bahwa masih percaya diri dengan hasil atau pasca debat tadi. Berikutnya yang juga dinantikan bagaimana
tanggapan dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran yang akan disampaikan oleh Nusron Wahid dan juga calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Tadi perdebatan tampak alot kalau kita ikuti, terutama di tema soal hukum, HAM, dan penguatan demokrasi. Sempat ada saling sanggah juga antara masing-masing calon presiden. Ini calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sudah meninggalkan gedung KPU RI Jakarta. Tenang dulu. Kami sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran, alhamdulillah malam hari ini bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya debat berjalan dengan baik, kondusif, konstruktif, dan sangat edukatif. Pak, saya yakin kami berani mengklaim bahwa penampilan Pak Prabowo pada debat malam hari ini mampu memenangkan perdebatan. Penampilannya tenang, penampilannya enjoy, gagasannya gampang disampaikan dengan enak, diterima dengan publik. Kalau soal ada serangan-serangan itu biasa, namanya juga debat. Tapi kami berani mengklaim bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo gampang diterima kepada publik, gagasannya luar biasa, jawabannya pun bahasanya pun gampang dimengerti, dan kemudian taktis cara menjawabnya. Saya yakin kami berani berani mengklaim bahwa dalam perdebatan ini Pak Prabowo menang. Itu artinya setiap orang, baik Pak Prabowo maupun Pak Mahfud sebagai anak buah Pak Jokowi harus menjalankan itu. Artinya tidak ada masalah sebenarnya, ya. Jika mungkin nanti keputusan mau ada pengadilan HAM pun Pak Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan tadi mengatakan siap melaksanakan, nggak ada isu. Jadi sebenarnya kalau ada orang merasa bahwa dia sudah berhasil menyerang Pak Prabowo, menemukan titik lemah Prabowo, sebenarnya keliru. Karena Pak Prabowo jawab dengan santai, jalankan saja memang jika jadi perintahnya. Itu tadi pernyataan dari tim ses pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, ada Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko yang juga percaya diri soal debat yang dilalui para capres di debat perdana hari ini. Kalau dari masing-masing tim saya yakin juga bapak-bapak di sebelah kanan saya percaya diri dengan performa masing-masing calon presidennya. Ya, izin Mbak, gimana Mas Teguh? Boleh ada catatan yang mungkin membuat kita masgul atau agak sedih dengan format debat ini. Kenapa Mas Teguh? Mestinya para calon presiden, orang terbaik bangsa ini jangan berdiri di tengah-tengah arena dengan tidak ada misalkan meja atau podium di depannya gitu. Saya nggak tahu apa takut nanti mejanya ditepok-tepok begitu atau dikepuk-kepuk gitu ya. Tapi saya rasa itu hal yang serius, moga-moga nanti yang ke depan yang akan diperbaiki oleh KPU. Rasanya nggak enak betul kan lihatnya tadi begini. 5% dari seluruh persoalan yang ditanyakan kepada paslon 3 saya kira terjawab dengan baik dan persis dengan ketentuan perundang-undangan dan situasi sosial politik kita. Ya, apa bagus. Cukup puas Pak berarti. Saya puas. Pak Prabowo tadi. Pak Prabowo menyebut nama Anda tadi. Iya. Ya justru tanggapan saya sejak tahun 29 ada yang ngerjakan baru saya kan. Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Termasuk mendapat pujian dari PBB kan sesudah saya. PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini. Iya. Komitmen Pak Ganjar tadi penjelasan sama itu Pak. Iya pastilah. Itu kan gampang kalau jadi presiden. Kalau enggak jadi presiden itu yang susah. Oke, berarti dari debat tadi yakin ya untuk merebut suara yang masih bingung? Insya Allah. Gitu? Cukup dong. Oke, terima kasih Prof. Kamar terjepit, Mama. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD percaya diri, dan tadi juga yang dibahas kalau kita lihat apa yang disampaikan Prof Mahfud, juga tim ses dari TKN Prabowo Gibran soal HAM itu yang cukup panas di perdebatan tadi. Ada tanggapan juga dari Mas Rizal, silakan. Oh iya, terima kasih. Bagi kami ini tidak mengagetkan. Kami sudah mengantisipasi hal ini pasti akan dimunculkan ya dalam rangka untuk menyudutkan, mendegradasi. Tapi saya kira rakyat Indonesia
tidak bodoh ya dengan menggunakan isu tersebut guna mendapatkan manfaat elektoral pilpres ya, karena secara substansi soal itu sudah banyak penjelasan. Oleh karena itu betul sekali tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, kalau pertanyaan itu muncul lagi, jawaban apa lagi yang mau diinginkan? Nah, penjelasan-penjelasan beliau udah banyak soal itu, bisa ditelusuri jejak digitalnya. Belum lagi statement-statement dari berbagai pihak yang juga menguatkan itu. Kita akan dalami lagi soal itu. Kita lihat lagi saat ini yang ada di gedung KPU RI, yang keluar dari area gedung KPU adalah capres nomor urut 3. Visi misi masing-masing. Mudah-mudahan cukup bisa mengedukasi dan masih ada debat-debat yang lain. Kita harapkan masyarakat akan bisa mengikuti terus-menerus lah. Mas Ganjar kalau terpilih yakin bakal meloloskan undang-undang perampasan aset? Insya Allah. Mas, ada evaluasi Mas mungkin tugas selanjutnya dari debat hari ini Mas? Iya, tanya jawabnya lebih banyak. Durasi kurang berarti ya? Iya, menurut saya. Mas Ganjar, Bukan durasi, ruang tanya jawabnya yang lebih banyak sehingga kata debatnya akan lebih bisa menunjukkan apa yang menjadi pikiran, refleksi, jawaban spontan karena itu menunjukkan sikap. Mas Ganjar, apakah optimistis debat ini akan... Kenapa? Oh, ini bukan cerita puas atau tidak puas. Cara saya mengetahui dan publik mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan sikap seseorang, itu aja. Oh, buat saya cukup. Tinggal publik melihat, karena yang akan menilai publik. Makasih ya. Oke, yuk. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tadi menyoroti catatan dari debat ini, kalau bisa harusnya ada lebih banyak lagi ruang tanya jawab. Mas Teguh tadi sudah kasih catatannya. Kalau Mas Rizal tadi soal isu yang disampaikan. Kalau Mas Johan Budi gimana? Ada catatan soal debat kali ini? Ya, jadi debat ini kan menyampaikan soal janji ya. Baik itu Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun Pak Anies ya. Kita sudah berkali-kali mendengarkan dalam kaitan dengan debat ini, tidak hanya dalam proses pilpres yang sekarang ya, tapi pilpres sebelumnya juga kita sering ya. Jadi yang publik itu harus pahami bersama adalah bagaimana ketiga calon ini melaksanakan apa yang tadi disampaikan. Kalau belum pernah jadi presiden, gampang sekali ngomong kan, wah, saya akan begini, saya akan begitu, itu indah sekali, semua juga bisa gitu. Nah, kita lihat nanti apakah setelah jadi presiden siapapun ya, itu akan melaksanakan apa yang tadi disampaikan. Karena itu yang lebih penting menurut saya. Soal ini bukan urusan puas tidak puas, dan tidak bisa juga calon itu saya puas, ini publik puas gitu. Seolah-olah ada klaim begitu tadi ya. Saya kira serahkan ke publik saja. Seperti tadi Pak Ganjar sampaikan kan, debat itu bukan soal puas tidak puas. Bagaimana kita mengeksplor apa yang ada di pikiran masing-masing calon. Bangsa ini sebenarnya yang dibutuhkan bukan orang pintar, bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang yang ini ya, tetapi yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah presiden yang punya komitmen, yang konsisten, yang tidak kemarin ngomong A, kemarin memaki-maki, sekarang memuji-muji, menjilat-jilat gitu. Tidak itu, tapi yang konsisten pada pendapat, kemudian pada sikap ya, itu sampai seterusnya gitu. Jadi jangan hanya di waktu pilpres ini saja gitu, tapi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dari ketiga calon tadi saya boleh ngomentari ya semua merasa puas, termasuk Ganjar, Mahfud gitu. Oke, jadi bagaimana janji-janji ini dipegang nanti ya, apakah seindah nanti pada praktiknya? Kita lihat dulu sekarang ada calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kita akan dengarkan pernyataannya. Anies gimana? Dari pernyataan pertama sudah ngegas Pak, sudah puas Pak dengan debat pertama hari ini Pak? Ya, alhamdulillah debat pertama berjalan dengan baik dan jadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendengar prinsip, filosofi, ideologi, cara pandang, cara berpikir, yang itu semua diungkapkan oleh para calon. Jadi saya mengapresiasi dan tentu tadi ada pertukaran pikiran, pertukaran pandangan,
Tapi saya ingin sampaikan bahwa negeri ini harus dijaga di tingkat pimpinan puncak, menjunjung tinggi etika. Karena itu saya garis bawahi berkali-kali, tanpa etika dijunjung tinggi, maka makin kejajaran ke bawah, maka makin terjadi kerusakan. Bila yang paling puncak kompromi pada soal etika. Karena inilah prinsip dasar. Dan tadi saya ungkapkan secara serius soal ini. Lalu saya ingin garis bawahi, karena ini kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang pemerintahan, kebebasan berpendapat yang tidak boleh berkurang. Kita menyaksikan ada pengurangan, karena kita ingin perubahan, mengembalikan supaya ada suasana kebebasan. Tapi seru diskusinya, dan prinsip-prinsip dasarnya saya rasa publik bisa melihat. Dan tadi saya sampaikan teman-teman muda, ini kesempatan untuk membandingkan mana yang serius untuk mengembalikan negeri ini menjadi negeri hukum, bukan negara kekuasaan, dan mana yang serius untuk menjaga agar kebebasan berpendapat ada, dan mana yang serius untuk menjaga etika untuk tidak luntur di negeri ini. Tadi jawabannya udah agak panas di suasananya sama Pak Prabowo di dalam. Kenapa? Tadi tanya jawab sama Pak Prabowo kan agak panas, tadi sempat disinggung juga soal yang gubernur. Yang pilkada. Apakah sudah puas oposisi, Pak? Iya, jadi saya sampaikan oposisi. Itu tadi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa sudah menganggap cukup apa yang disampaikan di debat perdana calon presiden hari ini. Sebelumnya juga sudah ada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang meninggalkan gedung KPU RI. Kita akan bahas lebih dalam lagi soal gagasan yang tadi disampaikan oleh para calon presiden dan hangatnya perdebatan antar para kandidat. Tetap bersama kami di Pasca Debat Calon Presiden, debat pertama. Dia mau ngambil suasana kalau dia udah OTW, saya nih. Mas Budiman Sujatmiko, pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya debat Capres dan Cawapres pada pemilu presiden tahun 2024 yang pertama ini sudah dilaksanakan dengan baik, dengan kondusif, atraktif, dan penuh dengan entertainment. Kami sangat gembira karena paslon kami, wabil khusus kepada capres kami, Pak Prabowo Subianto, penampilannya pada malam hari ini bisa kami katakan sungguh prima. Tutur katanya tegas, pilihan katanya tepat, dan bahasa-bahasa yang disampaikan juga renyah, gampang diterima oleh publik. Saya yakin rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari semua level kalangan mampu menerima bahasa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan gamblang, dengan cetha welo-welo, dengan gagasan-gagasan yang sangat bernas, gagasan-gagasan yang sangat atraktif dan implementatif.
kami berani mengklaim bahwa debat malam hari ini kalau diskor dimenangkan oleh Pak Prabowo. Baik dari pilihan kata, pilihan bahasa, maupun dari segi jenaka, ketaktisan dalam menjawab, gagasan dan konsep, saya yakin lebih unggul dan lebih bisa diterima kepada rakyat. Karena itu, kami juga optimis hasil debat ini akan mampu mendongkrak elektabilitas dan menambah keyakinan publik dan keyakinan rakyat untuk memilih pasangan Prabowo Gibran pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu pengantar dari kami. Kalau ada pertanyaan hal-hal yang sensitif, yang tadi ditanyakan butuh penjelasan lebih lanjut, yang tadi disampaikan oleh beberapa kandidat, baik itu oleh Mas Anies maupun oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo, kami persilakan kepada Mas Budiman untuk menambah. Intinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Busron, Sekretaris TKN. Jadi satu hal yang kami tangkap bahwa target kami tercapai. Pak Prabowo tampil dengan ketenangan. Karena dari ketenangan akan bisa lahir kemenangan. Dari tenang ke menang. Itu prinsip kami. Prinsip debat kami hari ini adalah bukan hari tapi dalam Pilpres 2024 ini, jika kita tenang, kita menang. Pertama, tentu saja kita dimungkinkan untuk menang karena survei kita unggul, ya, survei kita unggul. Kedua, kita tenang karena calon yang kami dukung ini adalah orang yang sudah berpengalaman. Ingat, Pak Prabowo pernah 3 kali periode ikut debat, 2009, 2014, 2019. Beberapa pertanyaan sebenarnya yang diajukan itu sudah pernah disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto. Artinya kami tidak perlu memberikan apapun informasi tentang ini. Pak Prabowo tahu bagaimana menjawabnya, terutama soal HAM. Kalau tadi mungkin Mas Susro sudah bilang ada beberapa hal soal hak asasi manusia. Ketika soal hak asasi manusia, Mas Ganjar bicara ketegasan, Pak Prabowo tegas mengatakan. Ingat, Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahnya Pak Jokowi. Anda masih bersama pasca debat calon presiden pemilu 2024 di Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Bagaimana soal performa para capres tadi dari sisi panelis? Saya tanya dulu ke Bung Usman. Kalau Bung Usman lihat sudah maksimalkah? Gagasannya sudah tersampaikan dengan baikkah? Sudah to the point kah? Bisa dikatakan yang pertama untuk nomor 1 cenderung ke arah perubahan progresif. Nomor 2 cenderung ke arah sebaliknya, konservatif. Nomor 3 itu cenderung moderat. Saya ambil contoh misalnya dalam kasus Papua. Dalam retorika nomor 2, arahnya masih sangat konservatif. Masih menggunakan istilah-istilah militeristik, gerakan separatis, gerakan teroris. Masih menyalahkan kelompok pro kemerdekaan tanpa ada evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah yang salah. Padahal LIPI menggarisbawahi banyak sekali kesalahan pemerintah, kegagalan pembangunan, marginalisasi, kekerasan pelanggaran HAM, dan pemaksaan versi sejarah. Sementara di sisi lain, Ganjar dengan sangat moderat mengatakan yang dibutuhkan oleh orang Papua adalah solusi dialog untuk menurunkan kekerasan dan menurunkan konflik. Karena itu pertanyaan persisnya. Yang dilakukan oleh Prabowo justru akan memperburuk keadaan. Begitu pula Anies, saya kira dia menyetujui gagasan dialog sebagai satu solusi yang partisipatif. Itu satu soal contoh untuk kasus Papua. Untuk kasus yang lain, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya kira Ganjar mengangkat masalah 12 peristiwa pelanggaran HAM berat dengan sangat detail, termasuk juga upaya pemerintah saat ini dalam melakukan penyelesaian non-judicial. Tapi dikritik balik oleh Anies sebagai pendekatan yang kurang komprehensif karena penyelesaian yang non-judicial hanya mengandalkan 1 dari 4 pendekatan, yaitu reparasi saja, dan itu pun hanya untuk kompensasi. Ada hal lain, ada 3 hal lain soal pengungkapan kebenaran, penuntutan keadilan, sampai dengan jaminan ketidakberulangan. Di sisi itu Prabowo malah menganggap remeh seolah-olah itu hanya politisasi. Meskipun ia menyatakan kesetujuannya dengan pengadilan HAM ad hoc. Ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam segmen sebelumnya, sebelum debat ini, tim ses nomor 2 mengatakan bahwa ini isu 5 tahunan. Padahal tidak. Tiap hari Kamis para korban itu mengangkat suara ini, mengangkat masalah-masalah orang hilang ini.
Itu juga yang dikatakan oleh Ganjar, pentingnya perspektif korban. Korban tiap Kamis bersuara, bukan Budiman yang tiap pemilu baru bicara gitu. Jadi dan Budiman nggak pernah diculik. Jadi kalau Prabowo mengatakan ini Budiman, itu keliru besar. Dan ini penting juga kalau misalnya tadi tim ses mengatakan bahwa Prabowo 2009 mencalonkan diri dengan Mega tidak ada yang mempersoalkan. Siapa bilang? Banyak sekali yang mempersoalkan. Bahkan DPR mempersoalkan itu. Dan Ganjar tadi dengan baik menyebutkan 4 rekomendasi DPR. Pertama, pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kedua, pencarian kejelasan nasib di mana mereka itu berada, termasuk kuburannya kalau memang sudah meninggal untuk disiarahi. Yang ketiga, penuntutan para pelakunya. Dan yang keempat, jaminan keamanan. Jadi Anies dan juga Ganjar saya kira dalam soal hak asasi manusia lebih mendapatkan nilai plus ketimbang Prabowo yang cenderung konservatif gitu. Yang ketiga, soal kebebasan berekspresi dan demokrasi. Saya kira Anies berkali-kali menyatakan pentingnya kebebasan untuk berbicara. Ganjar juga di akhir menegaskan kembali pentingnya kebebasan berbicara. Tapi Prabowo seperti hanya memainkan gimmick gitu ya, bercanda, berjoget, dan tidak ada hal yang sifatnya substansial untuk menjamin ketidakberulangan ke depan. Bahkan hanya menekankan pengulangan atau kelanjutan dari proyek ekonomi, pembangunan ekonomi. Sesuatu yang sebenarnya dikritik oleh Anies sebagai pembangunan yang tidak partisipatif. Sementara Ganjar cenderung moderat, oke pembangunan misalnya IKN, tapi ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Jadi sekali lagi saya kira dua pasangan 01, 03 unggul dibandingkan dengan pasangan 02 yang cenderung konservatif. Gitu. Oke, kita akan tanggapi nanti oleh tim ses di paruh berikutnya. Kalau dari Mbak Sadia? Ya, baik. Terima kasih banyak. Pertama, sebelum kita ke pasangan calon, ke proses debat terlebih dahulu. Dengan sangat-sangat terpaksa memberikan kartu kuning kepada salah satu moderator, khususnya saat mengklarifikasi mengenai ini nggak boleh bertanya loh Pak, menanggapi. Padahal pertanyaannya di isu yang sangat sensitif. Saya kira ini penting karena di tengah keresahan publik mengenai penegakan hukum, mengenai pelanggaran etika dan sebagainya, beberapa pertanyaan sebelum pertanyaan terkait MK itu sudah terjadi gitu atau sudah disampaikan dan tidak diinterupsi sebagai Bapak hanya boleh memberikan tanggapan, tidak boleh memberikan pertanyaan. Nah, ketika di pertanyaan tersebut malah diinterupsi gitu. Ini mudah-mudahan tidak membuat masyarakat semakin was-was gitu mengenai dan etika ya itu satu. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, debat berlangsung seru, keren sekali. Saya kira analisis masing-masing abang-abang kita yang jauh lebih mumpuni. Mungkin yang ingin saya sampaikan kalau kita berbicara soal partisipatif gitu ya, banyak disebutkan oleh pasangan calon partisipatif. Ketiga pasangan calon ketika menyebut kelompok rentan gitu ya, menyebut kelompok rentan atau perempuan dalam hal ini itu disebut sebagai atau diposisikan sebagai objek penerima program-program, penerima manfaat, penerima manfaat bukan sebagai subjek penuh. Nah, dalam konteks ini kita jadi melihat bahwa kurangnya partisipasi perempuan pun dari segi angka, baik dari segi panelis atau sebagainya, itu bukan sesuatu yang bercanda gitu. Karena terbukti ketika bicara soal demokrasi pun hampir tidak ada perempuan disebutkan. Tentu Pak Ganjar misalnya menyebutkan berulang kali soal penyandang disabilitas, misalnya partisipasi penyandang disabilitas dalam konteks afirmasi, belum dalam konteks bahwa mereka ini adalah subjek penuh pembangunan gitu, subjek penuh pembangunan yang sesungguhnya bisa berperan lebih gitu, dan women leaderships dan sebagainya itu absen dari diskusi tentang demokrasi. Keterwakilan perempuan, partisipasi perempuan itu yang disayangkan oleh Mbak Sadia. Kalau Mas Umam soal performa masing-masing capres juga jalannya debat ini apa yang masih mengganjal? Iya.
Kalau mengganjal cukup banyak, tetapi assessment secara umum ini ada 3 pasangan calon dan sepertinya yang menang adalah ketiga-tiganya. Kalau nggak percaya nanti tim sukses pasti mengklaim semuanya menang semua itu. Nah, tapi ada beberapa hal Mbak yang cukup menarik ya. Secara debat memang cukup dinamis, tetapi pada saat yang sama relatif agak miskin solusi. Nah, ada beberapa hal sebelum masuk ke konteks substansi. Saya cukup tertarik ya dengan beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh masing-masing capres, di mana kalau misal kita lihat Mas Anies itu betul-betul menjalankan perannya sebagai challenger, sebagai penantang, maka kemudian narasi yang dibangun betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa dengan karakter yang sangat ofensif. Sementara Pak Prabowo cenderung defensif, mempertahankan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang tadi disebut oleh Mas Usman, berkarakter konservatif. Adapun Mas Ganjar relatif mencoba untuk berselancar di antara kedua itu. Tetapi yang menarik, pola relasi dalam konteks komunikasi interpersonal antara antara Prabowo dan Anies, tampaknya ada sesuatu yang cukup personal di sana. Di mana kemudian serangan-serangannya itu, ofensifnya itu cukup vulgar, cukup kentara. Nah, oleh karena itu saya tidak tahu apakah ini akan berpeluang nanti berpengaruh ke putaran kedua dalam konteks koalisi atau tidak. Barangkali ada juga impact-nya. Nah, adapun dalam konteks substansi, ada beberapa hal. Kalau misal kemudian bicara tentang konteks tata kelola pemerintahan, rasa-rasanya memang yang lebih unggul adalah Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Karena bagaimanapun juga latar belakang mereka adalah sebagai kepala daerah. Sehingga penguasaan tentang tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal atau local good governance relatif memadai. Meskipun basis-basis argumennya itu cenderung generik. Tetapi kemudian tidak diimbangi misalnya dengan bagaimana model-model terobosan dalam konteks pemberdayaan di dalam konteks lokal supaya kemudian ekonomi lokal itu bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu tidak banyak, termasuk dalam konteks pengelolaan tata pemerintahan desa. Adapun terkait dengan konteks yang lain, nah ini yang agak sensitif. Pak Prabowo memang cukup kuat di dalam basis argumentasi terkait dengan konteks pro pemerintahan Jokowi. Tetapi ada yang cukup menarik ketika Pak Prabowo mencoba untuk menepis sejumlah basis argumen terkait dengan anti korupsi. Karena bagaimanapun juga masyarakat sipil sekarang itu merasa ini bukan pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan anti korupsi. Anti korupsi yang sendiri itu yang diberantas, dilemahkan, dihancurkan. Nah, itu yang kemudian tadi seperti autocratic legalism dianggap normal dan lain sebagainya. Dan kemudian catatan yang lain akan nanti bisa diulas lebih lanjut. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Usai jeda kami akan kembali tetap di pasca debat perdana calon presiden pemilu 2024. Nah, itulah keamanan dan kedamaian nomor 1 sehingga Indonesia lebih kuat. Artinya apa? Prabowo melihat ke dalam bangsa ini daripada melihat keluar. Yang lain melihat ke udara dan ke luar negeri. Saya kira itu dari pandangan saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Firda, detik.com. Kamu kan Kompas kan? Ini Firda. Aku udah hafal. Kok hafal semua? Hafal wong ini. Siapa? Ayo Firda. Ya. Oh, supaya silakan. Malam saya tidak dari Kom mau tanya ke PKN. Kesempatan yang pertama dan kesempatan pertama ini adalah debat calon presiden. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada beberapa kesempatan awal pada saat konferensi pers yang terakhir itu bahwa debatnya ini kalau jatahnya presiden maka yang akan bicara adalah calon presiden. Dan dari 6 segmen tadi yang boleh dikatakan full terjadi perdebatan segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan segmen 5. Segmen 2 dan 4, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang dikonseptualisasi oleh tim panelis. Kemudian untuk debat segmen yang ke-4 dan 5, itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh calon presiden sendiri-sendiri dan kemudian ditanggapi oleh calon presiden sendiri-sendiri. Sehingga dengan begitu originalitas pertanyaan juga menjadi originalitas masing-masing calon presiden yang tidak bisa di setting-setting, nggak bisa diprediksi akan tanya apa,
dan kita mengikuti bersama. Pertanyaan-pertanyaan diajukan kan semuanya lugas ya oleh masing-masing calon presiden kepada calon presiden yang lain. Demikian juga ketika menjawab juga masing-masing calon presiden juga lugas menjawab sesuai dengan perspektifnya masing-masing ketika diajukan sejumlah pertanyaan. Nah, soal debatnya ini menarik atau tidak, tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa debat ini. Setidak-tidaknya KPU berikhtiar supaya suasana debat atau perdebatan antar calon presiden terhadap tema yang diusung pada debat pertama ini, yaitu seputar pemerintahan, kemudian perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, kemudian penguatan demokrasi, kemudian penanganan hoax dan menjaga kemajemukan warga, itu dalam debat ini kan dikupas oleh masing-masing calon presiden, tentu sesuai dengan perspektif dan juga data dan juga cara pandang masing-masing calon presiden. Mas, tadi ada aspirasi dari Mas Ganjar bahwa sesi tanya jawab ini kalau bisa diperbanyak karena itu menunjukkan originalitas jawaban. Saya kira dari 6 segmen itu yang 4 segmen full tanya jawab kan. Segmen pertama menyampaikan visi misi program masing-masing calon, dan kemudian segmen terakhir, segmen ke-6 masing-masing menyampaikan closing statement atau kalam akhir atau pernyataan terakhir dari rangkaian perdebatan tadi. Jadi sesungguhnya saya katakan seperti saya katakan tadi ya, segmen 2, 3, 4, dan 5 boleh dikatakan full pertanyaan. Hanya saja kan pembagiannya tadi yang segmen 2 dan 3 rumusan pertanyaan disiapkan oleh panelis. Tapi yang 4 dan 5 boleh dikatakan itu murni pertanyaannya masing-masing. Itu tadi pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari soal debat yang dilaksanakan, termasuk juga catatan dari debat. Dan berikutnya juga kalau kita bicara soal debat perdana tadi, yang jadi sorotan adalah saling sindir antara calon presiden, terutama ada saling lempar pertanyaan, sindiran dan sanggahan. Kita akan bahas dan putarkan satu persatu. Yang pertama kita soroti adalah ada sindiran dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait dengan fenomena orang dalam terhadap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Kita dengarkan terlebih dahulu. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Saya ke Mas Rizal dulu, gimana tanggapannya tadi soal fenomena ordal dan lunturnya etika? Tapi tadi disebut juga sama Pak Anies, bahkan di posisi puncak aja ada ordalnya. Ya, sebelum ke situ saya mau menanggapi tadi yang dari panelis Mas Usman. Saya perlu meluruskan istilah konservatif itu ya. Saya kira itu kategori yang tidak tepat karena tidak melihat secara komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Misalnya di masalah Papua ya. Memang disebutkan dengan diksi tadi separatisme, teroris. Kita
harus bertanya dengan kosakata apa kita untuk menyebut ada kelompok bersenjata yang punya bendera sendiri dan ingin merdeka. Tolong sebutkan kosakata apa yang perlu disebutkan. Sebentar. Jadi enggak, Anda sebentar, saya selesaikan dulu. Ini kan giliran saya. Setelah itu saya tanggapi kemudian teroris. Lihat fakta di lapangan. Ya, ada terjadi juga ya warga yang kemudian diintimidasi, kemudian ada juga rumahnya dibakar, bahkan ada di suatu tempat menjadi pengungsi. Ya, nah itu kosakata apa? Penggunaan kosakata kita bisa berdebat, tapi fakta di lapangan seperti itu. Nah, belum lagi tadi Pak Prabowo menyebutkan ada hal-hal lain yang setuju, dialog setuju, keadilan untuk Papua setuju, kemudian merangkul yang ada di sana setuju. Bahkan kalau dilihat di luar acara debat tadi ada statement yang disampaikan Pak Prabowo soal Papua itu. Beliau akan menggunakan soft approach. Itu ada jejak digitalnya bisa ditemukan. Dan kemudian memberikan penawaran tertinggi untuk mengupayakan penyelesaian Papua. Yaitu melalui amnesti. Nah jadi itu saya ingin luruskan ya. Nah kemudian soal ordal tadi. Ini kan kaitannya dengan etika. Jadi kalau dipahami secara keseluruhan. Itu memang ada perkara 90 yang diputus oleh MK, yang kemudian dari itu memunculkan dibentuknya MK-MK. Tetapi di dalam putusan MK-MK itu tidak ada menilai soal putusan 90. Nah kemudian dalam perkembangannya ada lagi perkara lain, perkara 141. Di dalam perkara 141 itu 8 hakim secara keseluruhan tidak ada dissenting opinion, ya, kemudian tanpa ada keterlibatan satu hakim lain yang disebut-sebut soal etika, itu ternyata sepakat bahwa tidak ada masalah dengan putusan perkara nomor 90. Nah jadi persoalan apa dengan itu? Nah, saya kira itu. Tadi ada dua hal yang berbeda, biar lurus dulu di sesi ini ke Bung Usman dulu, nanti baru soal yang etika tadi ke Bung Teguh Juwarno. Silakan ke Mas Jadi Usman dulu. lalu istilah apa katanya kan yang lebih tepat daripada separatis? Kalau seandainya kita membaca kajian Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional milik pemerintah, kajian per Februari, mereka menyatakan bahwa kelompok pro kemerdekaan Papua, termasuk yang bersenjata, itu lebih tepat disebut sebagai kelompok pembebasan, bukan kelompok teroris. Kelompok teroris dan kelompok separatis ini sebenarnya dua istilah yang sangat bermasalah. Karena ketika disematkan kelompok teroris, pendekatan hukumnya menjadi pendekatan hukum yang luar biasa. Padahal mereka tidak bisa disebut sebagai kelompok teroris. Jadi kalau Anda baca kajian Lemhanas, itu ada rekomendasi yang begitu banyak. Kelompok pembebasan bersenjata, kelompok pro kemerdekaan, kelompok insurgency gitu. Laporan Komnas HAM, tempatnya di mana Bung Munafrizal ini pernah bekerja, juga tidak menggunakan istilah itu. Mereka lebih menggunakan istilah kelompok pro kemerdekaan bersenjata. Bahkan Komnas HAM, tempat lembaga Bu Nafrizal ini bekerja, juga merekomendasikan dialog. Kalaupun Prabowo akhirnya setuju dialog, itu karena dua calon mengatakan perlunya dialog. Sehingga Prabowo seperti merasa kalah set. Sehingga dia harus mengikuti suasana semua mengusulkan dialog itu. Ini begitu disampaikan. Itu tunggu dulu, Anda tadi minta Anda selesai, saya belum selesai, belum salah gitu ya. Jadi saya kira dalam kasus-kasus yang lainnya, kelihatan sekali, misalnya dari putusan MK disebut ya. Putusan MK sebenarnya Prabowo memberi isyarat bahwa kita tahulah siapa yang mengintervensi. Sebenarnya yang tidak dikatakannya adalah yang mengintervensi penguasa. Tapi tidak ada keberanian untuk mengatakan itu. Karena ia berada dalam kubu yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa saat ini. Sementara pertanyaan Ganjar yang menurut dia tadi dipotong oleh moderator yang saya kira pantas disebut kartu kuning gitu ya. Itu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan itu bisa sebuah tanggapan, ada yang disebut sebagai rhetorical question. Jadi orang bisa mengajukan pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi untuk mengatakan pendapatnya dalam bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaan Ganjar tadi sebenarnya pernyataan yang sangat menohok, tapi itu justru dihindari oleh yang ditanya dan oleh moderator sendiri. Saya kira itu kritik buat KPU dan moderator sekaligus. Ya, jadi ketika Pak Prabowo menyampaikan bersedia untuk memberikan penawaran tertinggi untuk menyelesaikan masalah Papua dalam bentuk amnesti yang belum tidak ada di dalam debat tadi. Enggak, saya ingin menyampaikan saya ingin menyampaikan soal dialog. Ya tapi kita bahas sebentar, nanti sampai ke sana. Ketika menyampaikan itu, maka itu kan tidak akan serta-merta. Itu akan ada prosedur yang harus dilalui. Nah, ada komunikasi dialog. Nah, berarti apa? Berarti bersedia untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak itu. Prabowo menaruh kecurigaan tinggi pada asing, ya.
Ini retorika konservatif, retorika para populis leaders di dunia yang selalu mengutarakan bahwa masalah di dalam negeri kita adalah asing. Padahal masalahnya adalah kebijakan negara yang salah. Itu yang harus dikritik. Oke, soal HAM ini kita akan perdalam lagi. Kalau Bung Teguh tadi menjawab apa yang tanggapan dari Bung Rizal? Saya mau izin singkat saja, paling tidak saya ingin memberikan tanggapan terhadap jalannya tadi perdebatan. Satu hal yang perlu kita apresiasi terhadap seluruh kandidat bahwa perdebatan putaran pertama sudah berlangsung sangat dinamis, bagus sekali, ini sebuah pembelajaran politik yang baik buat publik kita. Kenapa? Karena masing-masing kandidat bisa mengutarakan visi, arah ke depannya, dan kemudian bisa mengutarakan pertanyaan atau daya kritis terhadap masing-masing kandidat yang lain. Kemudian responnya juga menurut saya cukup baik. Apa yang ingin kita tegaskan di sini bahwa kemudian publik bisa tahu secara jelas kira-kira pemimpin ke depan seperti apa. Kita tahu pemimpin adalah leader is a dealer of hope. Siapa yang akan memberi harapan yang lebih baik. Nah, terkait dengan fenomena orang dalam, apa yang Mas Anies sampaikan ini menurut saya sangat lugas dan jelas karena dia ingin menegaskan bahwa yang namanya ikan itu busuk dimulai dari kepala. Dan Mas Anies mencontohkan ketika beliau menjadi menteri, putrinya yang baru lulus SMA tidak kemudian beliau bantu untuk kemudian bisa dapat kemudahan masuk ke perguruan tinggi negeri yang terbaik misalkan. Itu apa? Itu artinya apa? Dia ingin memberikan keteladanan dan dia buktikan dalam perilakunya. Fenomena orang dalam kita dengar semua terjadi di mana-mana dan itu sangat mengganggu kita, terutama masyarakat-masyarakat kecil yang tidak punya akses orang dalam, apalagi kekuasaan. Ada catatan kritis juga. Kali ini sebaliknya dari Pak Prabowo ke Mas Anies soal bagaimana oposisi. Tapi nanti usai jeda di pasca debat perdana calon presiden pemilu 2024. Tapi dinikmati oleh semua orang. Ketika MK memutuskan bahwa pasal tentang syarat capres itu umurnya diturunkan dari 40, boleh di bawah 40 sepanjang dia kepala daerah atau pejabat politik yang pernah dipilih ikut pemilu. Kan di partai-partai koalisi yang lain juga punya stok. Anak muda di bawah 40 tahun yang menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi anggota DPR. Kenapa nggak dicalonkan? Dia juga punya kesempatan. Jangan karena ada norma, kemudian dia itu tidak mau memanfaatkan norma itu, ada orang lain memanfaatkan, kemudian menuduh seakan-akan norma itu cacat. Terbukti, ya kan, ketika kasus yang sama ini di sidang ulang perkara 141 yang dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta ini, ternyata di sidangnya tanpa ada Anwar Usman pun keputusannya ditolak. Artinya menguatkan keputusan dari Anwar Usman. Padahal tidak ada Anwar Usman. Kenapa tidak mengapresiasi 141? Harusnya kalau tidak ada Anwar Usman keputusannya menerima. Kenapa keputusan menerima menolak juga? Jadi bagi kami tidak merasa terserang akibat masalah ini karena masalah ini sudah clear and clear. Hanya orang yang tidak mempunyai kebersihan hati dan mempunyai akal budi serta niat yang baik membangun Indonesia ke depan yang selalu mengkait-kaitkan antara satu masalah dengan masalah ini dengan cara berpikir tentang konspirasi politik. Soal pertanyaan dari Kompas TV, ya Mas Budiman akan lihat. Tadi apa? Kompas TV, pertanyaan tadi apa? Tadi Pak, soal akan mensejahterakan hakim agar tidak dapat intervensi dan bisa korupsi. Toh banyak juga yang juga ceritanya korupsi juga. Oke, pertama-tama komitmen mensejahterakan hakim sebenarnya ada bagian dari komitmen luas Pak Prabowo untuk mensejahterakan ASN dan aparat militer dan polisian. Pertama, ya karena memang harus diakui bahwa jarak gaji orang tertinggi dan terendah di Indonesia sangat lebar. Kesenjangan sosial sangat tinggi, sehingga kita ingin menyejahterakan aparat. Soal penanganan korupsi, kami sendiri kan Pak Prabowo nanti sebenarnya tadi saya nggak ada yang menanyakan, Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa adanya transformasi digital untuk membentuk pemerintahan, birokrasi pemerintahan kelas dunia, sehingga transparansi dan akuntabilitas
di dalam proses pengambilan kebijakan publik ataupun dalam proses persidangan atau apapun itu akan makin mudah terpantau oleh masyarakat dengan adanya transformasi digital. Jadi pengawasannya nanti dengan penerapan teknologi. Itu ya. Jadi peningkatan pendapatan satu hal, transformasi digital untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas juga hal yang lain yang tak terpisahkan. Kedua, mana masalah kelihatan Pak Prabowo katanya nggak betah jadi oposisi. Kebetulan ini dari paslon yang saya tahu juga nggak pernah jadi oposisi juga. Ya, waktu kuliah nggak pernah jadi oposisi juga gitu ya. Jadi belum pernah saya dengar beliau ini jadi oposisi. Kan kebetulan kami satu angkatan, nggak pernah jadi oposisi. Sama-sama ekonomi satu angkatan, beda jurusan. Cuma dia rajin kuliah, saya enggak. Saya rajin demo. Tapi itu betul. Intinya yang menanyakan juga tidak pernah ternyata bisa oposisi. Jadi saya nggak tahu kenapa mempertanyakan orang Pak Prabowo yang tidak pernah jadi oposisi, tapi setelah Orde Baru jatuh, beliau kan sebenarnya menjadi bagian yang tersingkir dari kekuasaan, ya kan? Ini kan sama pertanyaan pada saya ketika saya gabung Pak Prabowo, Budiman nggak ada pertanyaan Budiman nggak tahan lapar, nggak tahan miskin. Pertanyaannya atas hak moral apa moral itu menyuruh saya lapar terus menerus, walaupun nggak ada moral saya lapar ya. Atas hak moral apa? Mereka meminta saya terus menerus lapar. Ini kan pertanyaan yang angkuh ya. Ini angkuh, nggak insults, tahu keren, congkak sekali. Jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar. Tapi izinkan saya sampaikan, untuk seperti ini minimal saya melihat harus mengerjakan minimum 4 hal. Satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga. Yang ketiga, korban, harus ada kompensasi, clear. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. 4 harus dikerjakan. Nah, saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan, maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat kalau begitu 4 ini harus dilakukan, berarti yang pertama mungkin kita harus melakukan investigasi ulang, melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi, memastikan bahwa institusi itu selamat. Saya ingin tahu apakah Pak Ganjar sependapat dengan pandangan saya. Soal komprehensi atau tidak komprehensif terkait dengan itu selera dan subjektif. Dari 4 hal tadi itu saya kira hampir semua pelindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Saya orang yang tidak pernah abu-abu, hitam putih, sat-set. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Itu tadi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung perihal tragedi Kanjuruhan dan kasus kilometer 50 kepada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat sesi tanya jawab. Saya akan tanya dulu ke Mas Johan bagaimana tanggapannya, tapi bahasnya usai jeda ya. Sekaligus juga nanti Mas Teguh Juwarno tetap di pasca debat calon presiden 2024 debat pertama. Kualitas dan berkeadilan itu bisa dihasilkan kalau hakimnya sangat memiliki kesejahteraan yang lebih besar dan memiliki hak privilege khusus seperti Inggris dan di Amerika. Jadi tidak bisa disamakan dengan DPR. DPR memiliki hak regulasi. Di situ ada duit, permainan pasal-pasal. Ya, adalah mafia pasal. Ada itu ada uangnya. Kalau di DPR bermain anggaran, hak budget, ada duitnya juga di situ. Belum lagi kemudian dapat aspek-aspek yang lain. Karena itu tidak bisa disamakan DPR dengan para hakim. Jadi apa yang tadi Pak Prabowo sampaikan itu akan menghadirkan proses penegakan hukum yang berkualitas
berkeadilan, objektif, imparsial, dan transparan. Kalau itu terjadi, maka Indonesia akan lebih maju dan lebih baik. Saya pikir cuma itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari kita satu tadi mantap ya. Ya. Intinya Pak Prabowo meskipun dipojokkan tidak mau menyerah. Buktinya tadi dia masalah Mas Anies tadi itu tidak menyerang menurut saya. Karena Pak Mas Anies menyerang dulu karena menyerang tentang demokrasi ya Pak Jokowi. Menegaskan. Ya kan. Kemudian dibalik sama Pak Prabowo taktis. Lu dulu nyalon gubernur, gua yang nyalonin. Lu nggak mungkin kepilih kalau nggak ada demokrasi. Kalau Jokowi diktator, jadi gubernur itu aja intinya. Jadi menurut saya ini tidak nyerang. Konteksnya dia membalikkan keadaan. Oke ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pasca debat perdana calon presiden pemilu 2024. Mas Johan, tolong ditanggapi tadi kritikan Mas Anies ke Mas Ganjar yang soal Kanjuruhan dan juga kilometer 50. Saya kira tadi nggak ada perdebatan ya Pak Teguh ya, antara Mas Anies dan Mas Ganjar ya. Cuman tadi Mas Anies mungkin kurang mendengarkan secara lengkap ya. Kan kemudian Mas Anies bilang kurang lengkap katanya, ada 4 tadi ya. Kemudian Solusinya ditambah itu ya? ada investigasi dan itu sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Jadi tadi ada miss ya menurut saya, tapi tidak ada perdebatan yang keras menurut saya. Tidak seperti Mas Anies dengan Pak Prabowo. Padahal cukup keras tadi. Tapi yang tadi itu saya kira Pak Teguh saya kira setuju ya. Tidak ada hal yang memperuncing itulah Mas Anies. Penjelasan Mas Ganjar kurang ditangkap secara utuh gitu ya. Kalau soal sikap Pak Ganjar harus sampaikan, saya tidak abu-abu dan tidak ragu-ragu. Menegakkan hukum itu jangan ragu-ragu, jangan abu-abu, hitam atau putih. Nah, itu nggak ada tengah-tengah abu-abu itu. Udah disampaikan oleh Pak Ganjar ya. Saya kira itu tadi hanya sedikit miss lah menurut saya. Saya kira sama yang disampaikan oleh Pak Anies dengan Pak Ganjar dalam kaitan dengan Kanjuruhan dan kilometer 50. Dan dalam posisi sekarang kan Mas Ganjar tidak pada posisi, kan dia Gubernur Jawa Tengah. Gitu. Saya kira itu. Kalau Mas Teguh juga lihat tidak ada perbedaan substansi. Iya, kalau saya melihat malah itu seperti dua aktivis mahasiswa berdiskusi, exchange of mind gitu, concern masing-masing, dan ternyata di situ ada kesepamahaman di dalam menyikapi persoalan yang sangat pelik terkait dengan persoalan penegakan hukum dan juga persoalan hak asasi manusia. Jadi dua-duanya secara tegas menyampaikan komitmennya terhadap upaya untuk menegakkan hukum. Bukan kemudian melarikan persoalan yang sangat serius tersebut kepada, ya serahkan saja kepada publik nanti yang akan memilih pada tanggal 14. Tidak seperti itu. Karena persoalannya memang jelas ada dan itu harus diselesaikan. Tidak boleh itu menjadi residu di dalam perjalanan kita, karena itu akan terus mengganjal. Bisakah kita berempati terhadap para korban, misalkan kilometer 50, para korban Kanjuruhan gitu. Terus kemudian kita sekarang berpesta pora seolah-olah itu tidak ada masalah. Kemudian kita dengan hebatnya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Menurut saya kita tidak bertanggung jawab. Kita raja tega lah kalau kita terus kemudian membiarkan persoalan yang sangat serius itu selesai begitu saja dan tidak diselesaikan secara adil, tidak melalui mekanisme hukum. Itu sebenarnya komitmen yang ingin ditegaskan oleh calon presiden Anies Baswedan, bahwa hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Bukan selera, bukan kekuasaan, tetapi adalah benar-benar rule of law, tegakkan hukum. Oke, kalau Mas Rizal juga, saya tadi ada juga yang tertarik soal Pak Prabowo dan Mas Anies sempat ada saling sindir soal peran oposisi. Pak Prabowo bilang bahwa Mas Anies ini jadi gubernur diusung oleh Pak Prabowo yang oposisi. Saya kira itu lebih menarik itu. Silakan Mas Rizal. Dengarkan Pak Prabowo ini. Ya enggak, tadi sepanjang yang saya cermati dari penyampaian tadi, itu kaitannya dengan soal demokrasi di Indonesia. Ya. Jadi tadi pasangan 01 menyampaikan kondisi sekarang seolah-olah demokrasi itu dalam suasana yang gelap gulita.
Nah, sebetulnya kalau misalnya di Indonesia sedang tidak ada demokrasi sekarang, tidak mungkin ada pilpres yang sedang berlangsung ini. Nah itu jadi konteksnya itu saya kira tadi yang saya tangkap ya. Dan mohon maaf Mas Rizal, menurut saya terminologi gelap gulita itu agak berlebihan. Dengan segala hormat saya harus sampaikan karena yang disampaikan adalah bahwa Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Yang tadi ditegaskan oleh Mas Anies dalam kaitan misalkan bahwa Pak Prabowo mengatakan kalau tidak ada demokrasi Anda tidak menjadi gubernur. Bukan begitu. Hari ini kita melihat bahwa memang ada produk-produk hukum misalkan yang kemudian tidak dikritisi oleh para wakil rakyat di parlemen. Sehingga prinsip demokrasi di mana ada check and balances itu tidak terjadi. Kita harus berbesar hati mengakui dengan segala hormat Mas Johan Budi, teman-teman di parlemen karena sekarang Pak Jokowi berhasil mengkonsolidasi dukungan hampir sampai 80%, sehingga kemudian praktis tidak ada daya kritis dari parlemen ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keputusan-keputusan politik yang itu sebenarnya merugikan rakyat, kemudian dikritisi. Sebutkan saja misalkan undang-undang Omnibus Law. Ya kan, itu dikritisi oleh masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Kan praktis itu berjalan begitu saja. Undang-undang pemberantasan KPK, mohon maaf, undang-undang revisi undang-undang KPK, yang memang kemudian hasilnya agak memberantas KPK. Ya, inilah yang menurut saya ingin ditekankan oleh Mas Anies bahwa check and balance itu harus ada. Oke, nah ini Mas Johan bisa jawab soal ini. Tadi karena parlemen disebut, saya anggota parlemen dan Mas Teguh juga pernah jadi anggota parlemen, ya, tentu bisa merasakan ya karena dia dulu juga anggota parlemen. Ya, memang koalisi sekarang Presiden Jokowi itu juga kami di PDI Perjuangan juga masuk dalam koalisi Pak Presiden Jokowi. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Teguh membuat undang-undang itu antara Presiden dan DPR, itu kalau DPR-nya nggak mau ya nggak bisa, Presidennya nggak mau juga nggak bisa. Jadi tadi di awal Rizka kan sudah saya sampaikan, ini kan janji-janji ya. Jadi Mas Anies juga bicara soal etika ya, yang penting. Mas Anies pernah jadi gubernur DKI, pernah juga jadi menteri Pak Jokowi. Tiga itu, apakah dia melaksanakan etika itu enggak gitu? Ya itu biar publik yang ini ya. Jadi sekali lagi kita gampang karena belum presiden ya bicara mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan saat ini. Sekali lagi PD Perjuangan sampai hari ini masih menjadi bagian ya dari pemerintahan Pak Jokowi karena salah satunya adalah menteri-menteri Pak Jokowi adalah menterinya dari PDI Perjuangan juga. Mas Teguh mau nanggapin. Singkat saja, apa yang terjadi di Jakarta selama Mas Anies memimpin sebagai gubernur sebenarnya adalah hal yang real betul. Bagaimana beliau tidak mematikan check and balances. Teman-teman PDI Perjuangan, teman-teman PSI sangat kritis terhadap Mas Anies selama menjadi gubernur. Dan kita lihat Mas Anies tidak kemudian melakukan konsolidasi untuk kemudian agar check and balances itu tetap terjadi gitu. Jadi beliau juga sudah menjalankan itu, rekam jejaknya menyatakan itu, dan kita tetap berharap bahwa satu hal yang paling penting ya, bahwa tugas parlemen tentu saja dan juga eksekutif, presiden dan wakil presiden bersama menteri itu dipilihkan untuk mengurus rakyat. Nah, ketika ada persoalan, ada undang-undang, ada keputusan politik yang malah merugikan rakyat, lantas siapa yang harus mengingatkan? Kalau kemudian teman-teman yang dimohon untuk atau istilahnya dipilih untuk kemudian mengurus kepentingan rakyat, malah kemudian bersama-sama istilahnya berkomplot nih, gitu kan? Kalau kemudian antara direksi eksekutif nih dengan komisaris berkomplot, lupa memikirkan kepentingan major shareholder, pemegang saham utama adalah rakyat, ya maka berbahaya sekali, esensi demokrasi kemudian menjadi hilang. Mas Rizal, ya tadi disebut-sebut soal checks and balance. Kan di paslon 01 ini juga ada dua partai yang bergabung di pemerintahan. Dan di parlemen juga menyetujui beberapa undang-undang, yang tadi termasuk yang disebut. Jadi saya juga agak bingung ini kalau misalnya ada pembedaan soal checks and balance yang harus ditegakkan, tapi sebetulnya juga ada di dalam. Bagaimana itu? Ya, saya menambahkan Mas Rizal tadi ya. Jadi koalisi Pak Jokowi sekarang itu adalah sebagian dari koalisi itu pendukung dari
calon nomor 1, ya, baik presiden maupun cawapresnya. Itu masih ada di dalam koalisi. Saya juga bingung sama dengan ini kalau seolah-olah mengkritisi padahal dia bagian dari situ. Kalau mau fair ya, kalau bawa pemerintahan yang sekarang cabut dong. Jadi dari itu bahwa benar-benar perubahan yang diusung kan, perubahan yang pure. Jadi pull out dari situ. Tapi kan yang terjadi kan enggak. PKB masih ada di situ. Oke, saya minta suara tengah dulu dari panelis, Mas Umam. Ya, makasih. Terkait dengan konteks demokrasi, memang ada semacam kegamangan yang cukup serius. Kalau misal dari yang disampaikan oleh 01 tadi, yang disampaikan oleh Mas Anies, saya pikir assessment-nya cukup confirm, justified. Saya pikir itu sesuai dengan assessment berbagai lembaga, dari luar negeri, international TI misalnya, Transparency International, EIU, kemudian ENU dan lain sebagainya. Peneliti-peneliti di dalam negeri juga sama, ada democratic regression, kemunduran demokrasi, indikatornya real. Tetapi kalau misal kemudian bicara tadi check and balances dalam konteks pemerintahan, memang ada semacam oposisi hermaprodit di dalam demokrasi kita. Rasanya oposisi, tapi faktanya memang ada dalam pemerintahan. Dan itu tidak mudah menghadirkan sebuah check and balances yang real, itu tidak mudah. Dan kalau misal kita cermati, oposisi ini oposisi dadakan. Termasuk misalnya 03. Ini 03 dari tadi Pak Budi nih, Pak Johan pinter ngeles sekali. Misalnya yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya. Mas Ganjar mencoba untuk menghadirkan narasi kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi, terutama dalam konteks penegakan hukum, termasuk juga demokrasi. Tapi kalau misal kita trace back sekali lagi, sebenarnya narasi kritis itu praktis baru muncul pasca tanggal 25 Oktober kemarin, tepatnya pasca Gibran dideklarasikan oleh kubu Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Artinya apa? Mungkin pertanyaan sederhana, where have you been? Kemarin kemana saja? Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita bicara tentang konteks kemunduran demokrasi, di akhir 2017, di akhir 2018, menjelang 2019, tulisan-tulisan tentang democratic regression di Indonesia sudah cukup banyak. Waktu itu banyak yang mengkritisi tulisan dari Pak Fedi Hadis, Thomas Power, teman-teman dari Australia ya. Di Indonesia sudah muncul, tetapi belum begitu kuat. Tetapi waktu itu mencoba untuk diserang balik. Per hari ini, semua yang dulu menjadi frontliner, defender, bicara semua tentang democratic regression. Pertanyaannya sama, where have you been? Kemana aja kemarin? Rasanya oposisi yang hermaprodit itu menjadi tidak relevan. Nah, disinilah yang kemudian harus kita lihat sekali lagi, bagaimana kemudian kita meletakkan check and balances yang substantif betul-betul, karena bagaimanapun juga tadi misalnya undang-undang yang disebut Mas Teguh Juwarno, undang-undang pemberantasan KPK, memang betul-betul memberantas KPK itu. Dan itu adalah undang-undang yang di-approve, disetujui oleh semua partai di dalam parlemen. Tidak ada yang tidak. Jadi kalau misal kemudian Mas Johan Budi di sini sebagai ordal dulu ya, orang dalam di KPK, tentu bisa paham betul bagaimana impact terhadap penghancuran KPK. Bahkan sekarang bukan hanya institusinya, marwah KPK pun juga sudah kemudian tercabik-cabik di sana. Padahal ini adalah sebuah etalase terbesar di dalam konteks pemberantasan korupsi yang menjadi pilar dari demokrasi, pernah mendapatkan approval dan juga penghargaan dari internasional, tapi faktanya nothing di sana. Catatan dari Mbak Sadiah? Ya, dengan demikian kita sebagai rakyat gitu ya hanya harus puas dengan kita kan bukan anak kecil. Jadi kayak ya udahlah tahu sama tahu gitu kan. Ini saya kira bukan yang kita inginkan juga gitu ya ketika dibilang ya udahlah kita bukan anak kecil gitu. Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan seperti itu, ya udahlah kita bukan anak kecil atau biarkan rakyat yang menilai gitu. Kalau bahasa anak sekarang nih ngomong bahasa anak muda ya, ngomong bahasa anak sekarang itu gaslighting namanya. Jadi ketika kita menyampaikan kritik, kemudian kritik tersebut dibalikkan. Lah kamu kok nggak protes dengan keadaan ketika kita menyampaikan keresahan terhadap satu situasi gitu ya. Kemudian dibalikkan kepada kita, loh kamu kok nggak protes? Ya silahkan dong kamu protes ya gitu. Makanya terserah rakyat, silahkan dong kamu protes. Nah sedangkan iklim untuk memastikan bahwa kritik itu
terjadi gitu ya, kita tahu kondisinya seperti apa, kan kita bukan anak kecil gitu. Beberapa hal terkait dengan demokrasi yang menurut saya menjadi missed opportunity ketika tidak dibahas, terobosan-terobosan yang akan membuat mudah-mudahan jadi makin sehat gitu ya. 20% threshold yang sempat didiskusikan, itu rasanya penting tuh dibawa oleh capres, cawapres untuk memikirkan solusinya ke depan agar sungguh-sungguh nih banyak tokoh-tokoh baru yang mungkin di masa depan bisa muncul. Kita Selain catat itu dulu. Syarat mendirikan parpol yang harus sedemikian, dan 30% perempuan yang sampai keterwakilan hari ini perempuan itu ya tadi. Itu Heeh. jadi PR, dan bicara soal apa yang disampaikan para calon presiden tadi di debat, kita akan lihat bagaimana apakah sudah sesuai dengan fakta gagasan-gagasan yang disampaikan tadi. Kita akan bahas di Cek Fakta bersama rekan saya My Sister Tarigan usai jeda, tetap di pasca debat pertama. Ya, Anda kembali menyaksikan pasca debat pertama, dan saudara, visi misi gagasan dan program kerja sudah disampaikan 3 calon presiden di debat perdana. Apakah data-data yang mereka sampaikan ini sudah sesuai dengan fakta? Kita akan bahas bersama dengan Bayu Galih, merupakan editor Cek Fakta dari Kompas.com. Jadi selama debat tadi tim Kompas.com sudah memantau dan memeriksa fakta. Kita akan cek fakta dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan terlebih dahulu. Saat menyampaikan visi misinya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal kasus KDRT yang tidak tertangani hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Anies juga menyinggung soal tewasnya Harun Al-Rashid yang merupakan pendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies bertekad mengubah penegakan hukum menjadi lebih berkeadilan. Peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Ya, langsung kita bahas Mas Bayu, itu tadi disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 terkait dengan Mega Suryani. Ya, jadi kita lihat tadi sebagai pihak yang menawarkan visi perubahan, Anies memang terlihat dia ingin menonjolkan ke penegakan hukum. Dan salah satu contoh yang dilihatkan adalah ketika Mega Suryani Dewi melapor ke polisi pada Agustus 2023. Tapi pihak keluarga menyatakan bahwa laporan itu tidak ditindaklanjuti hingga kemudian September meninggal dunia. Tapi faktanya? Ya, kita lihat faktanya memang bahwa kasus ini ya, walaupun polisi membantah tidak menindaklanjuti, tapi kalau dari Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan bahwa memang ada semacam dibiarkan tidak tertangani gitu ya, jadi dikategorikan sebagai femisida. Artinya jika perempuan menjadi korban kekerasan. Baik. Dari nomor urut 1 kita ke capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sempat menanyakan soal kelangkaan pupuk yang terjadi di Jawa Tengah, ya Mas Bayu. Tadi kemudian Prabowo menyebut sempat mendengarkan keluhan dari para petani di Jawa Tengah yang kesulitan mendapatkan pupuk. Berikut pernyataannya. Keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak
luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas pernyataan dari Capres nomor urut 2, Mas Bayu. Ya, kita lihat Prabowo sebenarnya dia lebih menceritakan pengalamannya ketika di Jawa Tengah ya. Ketika ada petani yang mengeluh sulit mendapatkan pupuk subsidi. Dan menurut Prabowo, mereka kesulitan dengan adanya aturan-aturan seperti harus punya kartu tani dan segala macamnya. Dan ternyata kita lihat faktanya memang dari sejumlah artikel di Kompas ID, memang ada keluhan dari petani yang mengaku sulit mendapatkan pupuk subsidi, karena memang mereka harus memiliki kartu tani. Tapi kemudian ada semacam revisi dari Menteri Pertanian yang merevisi peraturan Menteri Pertanian bahwa mereka bisa mendapatkan pupuk subsidi hanya dengan KTP. Oke, artinya fakta begitu ya. Dari Capres nomor urut 2 kita ke Capres nomor urut 3, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menciptakan pelayanan publik berkeadilan bagi perempuan hingga penyandang disabilitas saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengaku telah mengajak kelompok perempuan dan disabilitas sejak awal dengan melibatkan kelompok-kelompok tersebut dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan musrembang. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat lapor GUP sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah nggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi. Ya, kita bahas Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, kita lihat Ganjar menonjolkan sisi pengalaman dia 10 tahun dalam pelayanan publik terutama ya. Dan dia mengeklaim bahwa sudah melibatkan berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok rentan, disabilitas, dan perempuan. Tapi kita lihat juga bagaimana sebenarnya faktanya. Bagaimana faktanya? Kalau kita lihat dari faktanya memang Jawa Tengah bisa dibilang mendapatkan pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman. Dari 35 kabupaten, ada 34 yang masuk zona hijau. Jadi bisa dibilang baik lah ya, dari 34 dari 35. Tapi ini juga tentunya ada catatan ya, bahwa Ganjar harus meningkatkan, maksudnya Jawa Tengah ketika itu harus meningkatkan akses untuk disabilitas. Jadi itu masih jadi catatan juga dari Ombudsman Jawa Tengah. Dari hasil temuan fakta kita ini sebenarnya metodenya seperti apa yang disampaikan oleh Kompas.com? Metode sepertinya, jadi memang yang agak sulit itu adalah ketika, yang pertama kan kita harus mendengarkan pernyataan kandidat ya, tiga-tiganya, dan itu harus didengarkan secara seksama. Yang kedua kita harus mengaitkan konteksnya, jangan sampai kita lepas konteks dari situ tuh. Dan kemudian kita pilih pernyataan-pernyataan yang memang bisa diuji. Ada datanya, ada faktanya. Nah, proses berikutnya ini yang sulit, Ilona. Jadi kita harus mencari data yang relevan dengan pernyataan kandidat. Karena kalau datanya tidak relevan, lepas dari konteks, itu juga ya sulit lah untuk dimasukkan sebagai artikel ya. Ya, itu yang membuat Mas Bayu tadi sibuk di belakangnya sebelum tayang hari ini. Ya, itu dia tadi faktanya, Friska. Jadi bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh 3 capres sesuai lah dengan fakta di lapangan. Silakan kembali ke Anda. Cek fakta dari gagasan para calon presiden di debat pertama. Terima kasih my sister, nanti saya akan kembali lagi ke Anda. Saya ke Mas Usman, gimana nih dari cek fakta tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya dari panelis? Mungkin kalau untuk yang pertama, saya kira fakta-faktanya memang akurat, khususnya tentang kematian Harun Al-Rashid. Ini anak usia 15 tahun yang ketika itu ikut protes di dalam
Bawaslu maupun juga atas hasil KPU, termasuk dekat Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ia mengalami kekerasan oleh aparat. Ada dua versi ceritanya pada saat itu. Yang pertama ia disiksa di dalam video viral yang beredar di halaman areal Masjid Al-Huda di daerah Tanah Abang, tapi pada akhirnya dokter mengatakan ia ditembak mati. Ada luka tembak di dalam tubuhnya. Hingga saat ini tidak ada kejelasan siapa pelakunya. Jadi saya kira dalam konteks itu penting sekali untuk memastikan akuntabilitas aparat keamanan. Dan kita harus pastikan bahwa pemilu nanti, Februari, jika hasilnya ada yang tidak memuaskan, itu tidak boleh terjadi lagi. Saya kira kasus itu penting untuk diingatkan, untuk memastikan bukan hanya aparat harus bertanggung jawab atas misalnya tindakan penyiksaan atau penembakan atau pembunuhan terhadap warga masyarakat, tapi juga kepada pemilu, kepada para peserta pemilu untuk menerima hasil apapun sejauh itu jujur dan adil. Nah masalahnya kan sekarang nih kita punya situasi di mana MK sebagai wasit pemilu ini mulai diragukan kepercayaannya nih. 5 tahun lalu mungkin MK masih sangat dipercaya gitu. Sama seperti 5 tahun lalu misalnya Anies menjadi gubernur, kalau memang sistem demokrasinya, sistem electionnya masih kuat. Sekarang ini banyak yang meragukan bahwa sistem pemilu pun akan jujur dan adil. Nah, ini sebenarnya tantangan kita semua, tantangan para peserta pemilu, tantangan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan siapapun oposisi atas hasil pemilu seperti Harun Al-Rashid tidak boleh mengalami kekerasan dari aparat keamanan. Oke, untuk nomor urut 2 dan nomor urut 3 tadi cek faktanya. Tadi dua-duanya juga ya? Oke. Kalau untuk yang kedua saya kira itu juga akurat untuk misalnya pupuk itu problem di hampir semua provinsi dan problem dari masa ke masa. Di era Orde Baru pupuk dimonopoli, harganya ditinggikan sehingga para petani hanya berharap pada tengkulak. Tengkulak menaikkan harga, petani akhirnya tidak banyak bisa menentukan kesejahteraannya sendiri. Harga cabai misalnya ketika diturunkan, ketika dinaikkan oleh para tengkulak, mereka harus menyimpan cabainya, nggak bisa menjual dengan harga murah. Pada akhirnya mereka mengalami risiko kebusukan cabai misalnya. Itu saya kira problem yang juga sangat akurat dan itu penting sekali untuk memastikan bahwa ke depan pemerintah punya kebijakan yang jelas untuk para petani, keberpihakan yang jelas untuk para petani. Demikian pula yang ketiga Pak Ganjar. Saya kira Pak Ganjar tadi mengangkat masalah apa tadi saya lupa Mbak Friska. Tadi soal layanan publik. Saya kira layanan publik juga sangat penting, bukan hanya di tingkat pemerintah pusat, tapi juga di tingkat pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan. Pak Ganjar juga menggarisbawahi tentang pentingnya forum komunikasi di tingkat kecamatan, termasuk partisipasi perempuan untuk dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah di sini kritiknya Sadia saya kira penting. Perempuan bukan sekedar penerimaan manfaat atau bukan sekedar objek, tetapi sebagai aktor yang dilibatkan untuk menentukan pedestrian mau seperti apa, taman kota mau seperti apa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, kota madya, provinsi, bahkan di tingkat pusat saya kira, termasuk 30% kuota di parlemen. Gitu ya. Dan juga panelis, seharusnya panelisnya perempuan satunya nih Mbak Eva Sundari, sayangnya nggak muncul. Jadi saya kira ketiganya punya satu akurasi di dalam merujuk fakta-fakta yang dijadikan contoh di dalam berdebat pada malam hari ini. Oke, berikutnya juga yang menarik, apa yang disampaikan para calon presiden di debat hari ini jadi sorotan utama dunia maya di media sosial. Sepanjang malam ini kita akan bahas juga ulasannya sesaat lagi, tetap di Pasca Debat Perdana Calon Presiden Pemilu 2024. Ya, Anda kembali di Kompas TV bersama saya Masih serta Regan Saudara. Ini tak hanya KPU yang riuh dengan suasana debat perdana, netizen juga ramai membicarakan debat perdana hari ini di media sosial. Apa saja yang menjadi trending selama debat berlangsung? Untuk membahasnya kita sudah ada Alexander Wibisono, Deputi GM News and Current Affairs Digital Kompas TV. Mas Alex, sebelum lebih jauh kita bahas apa yang paling banyak dibahas oleh netizen, sebenarnya media sosial apa saja yang kita pantau, lalu kemudian periodenya berapa lama yang kita pantau selama debat? Oke, untuk malam ini kita hanya memonitor 3 platform media sosial, yaitu Facebook, ada Instagram, dan X atau Twitter. Nah, untuk periodenya kita fokus di periode debat tadi mulai dari jam 7 sampai jam setengah 10, jadi 2,5 jam debat itu kita fokus di situ. Oke, kita fokus di situ. Lalu kemudian apa yang paling banyak dibicarakan sama netizen? Paling berisik soal apa di media sosial selama debat tadi? Sebelum ke situ Ilona, jadi kalau kita lihat ya, di Facebook, platform X maupun di Instagram, ini visual, yang berbentuk visual itu mayoritas cukup banyak gitu ya. Kecuali X ya, X itu masih didominasi oleh teks. Karena basisnya memang Twitter platform ya. tulis ya. Tapi kalau lihat di Instagram, jadi kalau pemirsa di rumah mau melihat potongan-potongan video itu banyak sekali sekarang di Instagram dan
didominasi oleh video. Memang termasuk soal debat, Instagram Betul, soal story debat. ataupun feed gitu ya. Betul. Oke. Nah, sementara di Facebook didominasi oleh image, foto, terus kedua baru video. Oke. Nah, jadi memang banyak sekali yang beredar bentuknya visual. Oke. Lalu tadi pertanyaan Ilona, apa yang dibicarakan? Nah, kami memonitor 3 keyword. Satu pasang Anies Baswedan, kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Okay. Kalau kita bicara Anies Baswedan, ini didominasi oleh keyword-keyword yang sesuai dengan topik. Okay. Ya, teman, HAM itu cukup ramai yang jadi paling dibicarakan. sorotan ya. Betul. Okay. Jadi ini kalau semakin besar, semakin ungu warnanya itu semakin banyak dibicarakan, dimention, gitu ya. Ada debat di hukum. Nah, di luar topik-topik itu ada keyword Prabowo. Ada capres gitu ya. Nah, ini untuk Anies Baswedan. Terus kemudian kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto masih sama. Nah, cuman di sini kata Prabowo-nya lebih besar. Kalau tadi di Anies lebih kecil, ini sekarang di Pak Prabowo lebih besar. Nah, selebihnya HAM tetap menjadi fokus utama dari percakapan itu. Nah, yang membedakan juga ada kata aktivis di keywordnya Pak Prabowo. Mungkin tadi sempat Pak Prabowo memperkenalkan para aktivis yang ikut mendukung di timnya. Lalu bagaimana dengan Pak Ganjar? Nah, kalau di Pak Ganjar tetap sama, nah tapi tetap ada kata Prabowo. Nah, jadi kalau kita lihat memang paling banyak keyword terkait dengan ini memang Pak Prabowo malam ini cukup banyak dibicarakan di sosial media. Gitu. Nah, terus lalu kita bicara audiens, sentimen audiensnya. Nah, ini ada 3 yang kita monitor, ada laki-laki, perempuan, dan news. Ini news itu adalah akun sosial media yang dimiliki oleh media-media mainstream, gitu ya. Nah, kalau kita bicara keyword Anies Baswedan, maka laki-laki paling banyak 43% dan perempuan 35%. Sementara dari media akun beritanya di 20,9%. Nah, sementara kalau untuk Pak Prabowo tetap didominasi oleh laki-laki 43,8, perempuannya di 36, dan akun beritanya di 19,5. Jadi ini lebih banyak, dari tadi lebih banyak akun-akun yang dimiliki oleh pribadi yang bercuit. Nah, yang menarik ini adalah di Pak Ganjar Pranowo, masih tetap banyak akun-akun yang dimiliki oleh pribadi, tetapi antara perempuan dan laki-lakinya beda tipis. Hanya sekitar 2%. Kalau tadi jaraknya, betul, kalau tadi jaraknya bisa lebih 6% atau 7%, ini sekitar 2%. Nah, lalu kita lihat sentimennya. Kalau kita bicara Pak Anies tadi, yang laki-laki memang didominasi semuanya, antara laki-laki, perempuan, dan pemberitaan itu sentimennya netral. Tetapi kalau kita lihat yang laki-laki itu lebih, sentimen negatifnya lebih banyak ketimbang yang perempuan. Yang perempuan sentimen positifnya lebih banyak untuk Pak Anies. Begitu juga untuk Pak Prabowo, yang laki-laki sentimen negatifnya lebih banyak, sementara yang perempuannya lebih banyak yang positif. Sama tadi seperti Pak Anies juga. Sementara media rata-rata dalam debat itu cukup netral, sentimennya netral. Dan terakhir adalah Pak Ganjar, ini juga sentimen negatifnya itu banyak di laki-laki, sementara yang perempuan positif. Jadi kalau dilihat ini, netizen yang laki-laki cukup kritis terhadap 3 calon, tapi yang perempuan ya, kalau cukup dunia nyata positif, mungkin perempuan paling berisik, kalau media sosial kayaknya pria gitu. Baik, kita lanjutkan lagi ke Friska, silakan Friska. Terima kasih. Berikutnya kita akan bahas juga yang juga jadi sorotan di debat calon presiden tadi adalah saling sindir antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurut calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Menanggapi pernyataan Anies, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Anies menjadi gubernur DKI adalah contoh berjalannya demokrasi karena saat itu diusung oleh oposisi. Anies pun mengungkapkan tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi. Kita dengarkan. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak.
Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Nah, itu tadi yang saya ingin dengarkan dari Mas Teguh dulu. Jadi gimana nih soal saling sanggah, soal bagaimana posisi oposisi dari Mas Anies juga Pak Prabowo? Saya kira ini diskusi paling menarik menurut saya. Jadi ending ini berdua kita aja, kita saksikan. Menarik nih, menurut saya sangat menarik nih. Ya, pertama yang perlu kita catat atau kita garis bawahi dengan jelas bahwa di situ secara tegas Mas Anies menunjukkan bahwa pentingnya check and balances. Beliau sebagai seorang negarawan memberikan ruang kepada perbedaan itu karena perbedaan memberikan perspektif, memperkaya sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu betul-betul adalah kebijakan yang untuk kepentingan rakyat. Jadi soal oposisi bukan cuma soal sekedar atau masuk ke kekuasaan itu bukan cuma untuk menyelamatkan usahanya, itu yang juga tegaskan. Dan saya rasa pesan yang sangat kuat yang disampaikan Mas Anies adalah kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Itu bukan cuma sekedar jargon, tapi adalah statement yang publik akan menilai dan itu menjadi komitmen panjang beliau. Jadi sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman sebelumnya di segmen sebelumnya terkait mengkritisi kebijakan parlemen yang bahkan istilahnya misalkan kayak kami Partai Nasdem kan masih ada di dalam koalisi. Satu hal yang menurut saya perlu kita luruskan bahwa terkait calon presiden atau calon wakil presiden itu adalah undang-undang mengatur jelas-jelas itu ranahnya partai politik begitu ya. Nah, kemudian kalau kemudian kita berkaca kepada fakta hasil survei indikator di tahun 2022 bahwa masyarakat ada tidak berani menyampaikan pendapat itu hampir 60% dan ini terkonfirmasi. Kenapa kita melihat bahkan di parlemen pun kita sering melihat bahwa ada super minister yang tidak suka dikritik, jangan banyak omong dan seterusnya, menggunakan diksi-diksi yang intinya menyatakan bahwa lu nggak tahu, lu diam aja deh gitu. Yang menurut saya itu juga mengintimidasi koalisi pemerintah sehingga kalau kita lihat terjadi misalkan kebijakan atau keputusan politik yang tidak berpihak oleh rakyat, barangkali itu adalah salah satu ekses dari itu. Yang terakhir saya ingin sampaikan, satu hal yang perlu kita sadari bahwa meskipun kita berada dalam koalisi kekuasaan, harusnya ruang kritis itu tetap dibuka. Apalagi sebagai wakil rakyat, menurut saya ketika ada kebijakan pemerintah yang kemudian melukai rakyat atau paling tidak untuk kepentingan masyarakat, kita tetap harus menyuarakan itu. Karena apa? Karena kita wakil rakyat. Dan ketika sudah berada di sana, moga-moga teman-teman, saya tahu Mas Johan Budi adalah salah seorang yang juga selalu kritis menyampaikan pemihakannya kepada rakyat. Saya yakin masyarakat ke depan akan melihat bahwa memang mereka punya wakil. Dan terakhir Mbak, maaf sekali lagi terakhir, yang menurut saya juga tidak kalah menarik, kita akan menyambut tahun 2024, moga-moga masyarakat nanti akan merasakan bahwa dengan adanya perubahan, kita betul-betul akan memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, sehingga Wakanda no more, Indonesia forever.
Mas Rizal, silakan tanggapan soal tadi debatnya, termasuk juga merangkumkan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Saya ingin meluruskan tadi soal istilah menyebut Pak Prabowo tidak tahan oposisi. Jadi saya kira ini framing yang tidak pas, karena pada saat 2019 itu Pak Prabowo bergabung itu kan karena diajak. Dan pertimbangannya adalah pertimbangan bukan karena kekuasaan jabatan, tapi supaya jangan sampai polarisasi dalam masyarakat itu terus mengeras, sehingga menjadi ke arah perpecahan bangsa. Jadi pertimbangannya itu. Tadi Pak Prabowo sudah menyebutkan tadi, beliau tidak masalah tidak ada jabatan. Jadi bukan persoalan tidak tahan dengan oposisi ya. Nah kemudian kalau memang paslon dari 01 serius ingin menjadi oposisi, saya kira konkretkan saja keluar dari kabinet. Sehingga publik bisa menilai, oh ini oposisi yang tulen. Nah, saya kira begitu ya. Nah kemudian terakhir. Soal kabinet kan saya kira clear, itu betul-betul adalah prerogatif presiden. Dan kita hormati. Oke, tadi udah dijawab ya. Oke lanjut. Ya, Mas betul. Rizal. Prerogatif presiden, tetapi juga tidak ada halangan bagi partai yang ada menterinya dalam kabinet untuk keluar dari sana. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup ini, saya tadi sepakat dengan Mas Usman, jangan sampai pemilu ini ada korban jiwa lagi. Jadi saya kira ini perlu dipastikan, baik penyelenggara pemilu, aparat keamanan, kita ingin pemilu ini berlangsung dengan damai, ya, dengan aman, tentram, dengan gembira. Saya kira itu, makasih. Makasih, ya. Mas Rizal. Berikutnya Mas Johan Budi, jadi apa yang ingin ditekankan pasca debat pertama ini, kalau dari sisinya Mas? Ya kan di awal saya sampaikan, debat itu kan, apa yang disampaikan itu kan janji-janji yang nanti baru kita ketahui apakah calon-calon itu melaksanakan janji-janji yang sudah disampaikan, ya, memberantas korupsi. Bagus semua itu menurut saya. Tinggal kita melihat ya track record dari calon-calon presiden ini, rekam jejaknya. Siapa yang kemudian bisa memenuhi janji-janji itu. Kan ketiganya ini belum pernah jadi presiden. Nah, Ganjar Mahfud, paslon nomor 3, itu bisa dilihat rekam jejaknya. Pak Mahfud misalnya, ini topiknya kan pemberantasan korupsi. Bagaimana dia selalu menyuarakan ya, meskipun dia di pemerintahan, dia kritis juga dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Beberapa waktu yang lalu saya di Komisi 3, waktu itu pernah mengusulkan revisi Undang-Undang KPK. Yang ketiga itu ada debatable lah ya, nanti kalau direvisi jadi rame. Tapi saya mengusulkan dan itu disambut baik, Undang-Undang Perampasan Aset yang menyuarakan Pak Mahfud MD ya, untuk memberantas korupsi ya. Bahkan di RDP waktu itu saya fraksi PDI Perjuangan saya sampaikan bahwa saya 1000% menyetujui harus ada undang-undang perampasan aset. Jadi soal topik kita pemberantasan korupsi, tadi kan semua janji-janji sekali lagi. Siapa yang kira-kira track record dari rekam jejak itu yang mungkin bisa melaksanakan itu. Saya lihat sekarang konsistensi itu enggak ada gitu ya. Sekarang ngomong A, besok bisa berubah. Dia ngomong A tapi melakukan B gitu. Kemarin mendukung si A, kemudian berbalik menjadi lawan si A dan lain sebagainya. Konsistensi itu menjadi penting. Sehingga tadi Pak Prabowo mungkin mengingatkan Mas Anies. Tadi itu saya lihat, cuman nggak diungkap aja sama ini. Saya mau bantu juga. Jadi ketika dia Gubernur DKI kan mendukung Pak Prabowo ya, yang pendukung utamanya, dan dia menjadi oposisi atau tidak oposisi itu tadi Mas Umam menyampaikan. Hermaprodit ya, nggak ada oposisi tulen sekarang di Republik ini. Coba sebut siapa partai yang ini. Tadi 01 misalnya kan mengkritisi, dia masih jadi bagian. Presiden itu hanya memutuskan dan yang menjalankan kebijakan presiden adalah para pembantunya. Dan para pembantunya ini sampai hari ini itu salah satunya adalah pendukung 01, pendukung jadi catatannya konsistensi ya kalau dari Mas Johan. 02 bergabung kan sebelumnya nggak bergabung. Bagaimana dia dulu kelompok 02 ini memaki, saya juru bicara TKN dulu ya, memaki-maki Pak Jokowi, begitu ini kan beda lagi kan. Nah, itu yang menurut saya konsistensi itu menjadi penting dan tidak bisa kita menilai hanya dalam waktu 1 menit, 2 menit masih atau ada 1 rangkaian jam. berikutnya. Itu nanti
baru terlihat siapa yang melakukan apa yang dia sampaikan, dan itu bisa diukur dari coba dicek rekam jejaknya dari ketiga itu. Baik, terima kasih Mas Yon. Berikutnya kalau catatan ringkas dari masing-masing panelis, Mas Usman. Kita akan melihat masa depan ini bukan hanya faktor orang atau faktor agensialnya, tapi faktor strukturalnya. Jadi bukan hanya orang yang akan jadi presiden yang menentukan masa depan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan demokrasi, melainkan keseluruhan struktur politik negara, keseluruhan struktur ekonomi dari negara. Kalau struktur politiknya misalnya tidak berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, nggak akan siapapun presiden orang baik seperti apapun itu nggak akan bisa mengubah Indonesia itu. Dan ingat juga struktur ekonominya. Siapa pendana dari para capres dan cawapres ini? Apakah para capres dan cawapres ke depan akan lebih membalas dukungan-dukungan finansial dari para pendana itu? Bagaimana mereka mengimbangi tekanan para pemberi dana untuk menagih janji dengan aspirasi masyarakat yang telah memberikan suara. Nah, di sini masyarakat penting untuk mempertimbangkan bukan hanya faktor agensial, faktor orang, tapi juga faktor-faktor struktural gitu. Jadi dan saya kira dalam konteks demokrasi, perdebatan tentang kebebasan berekspresi, pentingnya oposisi, pentingnya pemilu yang berintegritas itu mengingatkan saya pada Profesor Edward Aspinall yang 2020 mengatakan itu di Jakarta. Dan ini memang sangat penting. Tanpa perlindungan kebebasan berekspresi, tidak mungkin ada demokrasi. Tanpa ada oposisi, tidak mungkin ada demokrasi. Pemilu masih mungkin ya. Ada, tetapi tidak dalam pengertian demokratis. Kita lihat India, kita lihat Hungaria, itu yang terjadi adalah electoral autocracy. Jadi pemilu bukan indikator utama dari demokrasi, tapi yang dua pertama, adanya oposisi, adanya kebebasan berekspresi, itu jauh lebih fundamental. Jadi saya kira ini perlu ditempatkan dalam ruang dan waktu yang tepat. Kalau Pak Prabowo bilang, Anies nggak mungkin jadi presiden kalau nggak ada demokrasi, benar. Tapi 2017, kalau 2024 ini belum tentu nih, masih akan sangat ditentukan oleh bagaimana proses pemilu nanti berlangsung. Bisa saja pemilunya berlangsung, tapi yang terjadi adalah autokrasi. Autokrasi tidak harus melahirkan diktator, dia bisa melahirkan oligarki karena struktur ekonomi tadi. Atau dia melahirkan fasisme, itu sangat mungkin bisa terjadi. Nah, kita masyarakat harus cerdas di dalam memilih. Dan saya percaya masyarakat kita sudah sangat cerdas dalam menilai debat ini, dalam menilai rekam jejak di masa lalu. Mudah-mudahan pemilu ini menghasilkan pemerintahan yang benar-benar pro hak asasi manusia, pro pemberantasan korupsi, dan pro demokrasi. Publik yang cerdas memilih dan juga mengawasi, Mbak Sadia? Ya, di awal tadi pradebat saya menyampaikan kalau bicara anak muda, hiburan sudah di social media gitu ya. Kita sekarang ingin yang serius dan perdebatan hari ini, debat capres pada hari ini saya kira cukup merepresentasikan relatif bebas gimmick, semuanya berbicara soal gagasan dan ini penting untuk terus dilanjutkan. Kemudian juga pembahasan hari ini saya kira tidak berhenti di sini. Demokrasi, pemberantasan korupsi, dan perlindungan atas hak asasi manusia harus menjadi jiwa dari perbincangan-perbincangan berikutnya, karena memang ketiga hal ini adalah jiwa dari perbincangan soal ekonomi, APBN, kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, semuanya terkait sehingga bisa diteruskan dan menjadi pondasi juga perbincangan-perbincangan berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Sadia. Mas Umam? Ya, debat perdana sudah membuat situasi atmosfer politik sudah semakin menghangat. Saya pikir tadi bukan saling sindir, itu sudah amunisi yang saling tembak satu sama lain. Dan artinya bisa saja menimbulkan luka yang kemudian bisa merambat ke basis pemilih loyal di akar rumput. Tetapi di saat yang sama saya pikir betul tim sukses harus betul-betul bisa menerjemahkan. Karena tadi itu tema-tema besar. Dan yang disampaikan seringkali itu sifatnya bisa agak gimmick, juga mungkin ada ego yang tercungkil. Tetapi dalam konteks tawaran solusi, bicara tentang pemberantasan korupsi, detailnya apa? Misal Mas Anies tadi 01, revisi Undang-Undang KPK, apa yang direvisi? Detailkan itu oleh tim sukses. Kemudian dalam konteks kebebasan atau demokrasi, detailkan bentuk
keberpihakannya seperti apa. Tim sukses memiliki ruang yang terbuka untuk mendetailkan itu, dan itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi politik yang baik. Dan yang tidak kalah penting, masing-masing tim sukses dalam konteks ini harus mengingatkan masing-masing capres-cawapres untuk betul-betul disiplin. Karena dalam momentum saling serang ini akan ditunggu titik lemah dan juga celah bagi mereka untuk kemudian apakah itu offside atau tadi slip of tongue, kalau enggak slip of mind. Kalau sekali terjadi kesalahan, itu akan dijadikan munisi untuk mendegradasi kredibilitas masing-masing. Terakhir, betul bahwa ini adalah sebuah momentum besar dan kita tidak ingin yang mulai memanas menghangat ini di level atas kemudian merambat ke bawah. Kalaupun panas tetap biar saja yang di atas, tetapi yang di bawah tetap dingin. Belajar dari apa yang terjadi di 2019, korban nyawa bukan hanya 1-2, belasan orang. Dan per hari ini tidak ada penyelesaiannya. Saya pikir itu adalah sebuah catatan demokrasi. Kita berharap pemilu 2024 bisa menghadirkan sebuah demokrasi yang lebih substantif, bukan demokrasi yang termanipulasi. Itu yang kita harapkan. Debat perdana sudah kita lalui. Terima kasih banyak atas waktunya para narasumber. Terima kasih Mas Teguh Juwarno dari Timnas Amin. Terima kasih Mas Munafrizal Manan dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih Mas Johan Budi dari TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih juga para panelis kita. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Mbak Sa'diah Ma'ruf, komika sudah hadir juga. Dan Mas Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik juga sudah bergabung di pasca debat kali ini. Debat perdana Capres sudah rampung digelar, saudara. Dan debat selanjutnya giliran para calon wakil presiden akan beradu gagasan pada 22 Desember mendatang. Jadi tetap saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa bersama rekan saya My Sister Tarigan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.